Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita siapkan terlebih dahulu kelasnya. Silakan, Christian, siapkan kelasnya. Teman-teman, sebelum belajar, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Christian. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silakan aktifkan kameranya semuanya. Alif Basman. Ada Alif. Oke, Amalia. Hadir, Bu. Anjeli. Hadir, Bu. Ashifa. Ada Syifa? Nggak ada? Iya, Bu. Hadir, Bu. Oke, aktifkan kameranya Syifa. Oke. Iya, Bu. Bintang. Hadir, Bu. Christian. Hadir, Bu. Asia. Esther. Hadir, Bu. Evan. Hadir, Bu. Hendrik. Johan. Ada? Johan? Johan ada? Hendrik hadir, Bu. Aktifkan kameranya. Oke, jangan dimatikan ya Johan ya kameranya. Juwita. Johan hadir, Bu. Hadir, Bu. Meldia. Meldia ada? Ada Meldia? Nggak bisa hidupkan suaranya ya? Oke. Melva. Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Jangan dimatikan lagi kameranya Ilham. Najwa. Hadir, Bu. Noe. Hadir, Bu. Paula. Putih. Putih Rania. Ada orangnya nih? Hadir, Bu. Oke. Apa aja sifat-sifat kovalen, ikatan kovalen? Yang polar apa, yang non polar apa? Ada yang masih ingat? Kalau polar dapat larut dalam air dan lain, Bu. Ya, Dan non betul. polar tidak. Oke, betul. Terus Melva. Kemudian Kalau polar memiliki kutub aktif. oke, ada lagi yang lain? Noe, apa lagi Noe? Sifat polar dan non polar Noe yang kita pelajari minggu lalu. Ada lagi yang ingin nambahkan? Nggak ada? Oke, untuk mengenai kepolaan ikatan kovalen, kemarin kita udah belajar polar dan non polar, di mana kita dapat membedakannya itu dari keelektronegatifannya.
Kemudian dari pasangan elektron bebas, kemudian ada homogen dan heterogen, seperti itu. Oke. Berarti masih ingat ya mengenai materi kita minggu lalu. Oke. Ibu akan menayangkan PPT untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kelihatan layarnya? Kelihatan? Enggak, Bu. Nampak, Bu. Oh, udah, Bu. Udah. Bu. Kelihatan? Oke. Silakan, Nah, Bu. untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menjelaskan teori pasangan elektron kulit valensi FSPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Kemudian meramalkan geometri molekul suatu senyawa berdasarkan teori FSPR dan teori domain elektron. Kemudian menjelaskan teori hibridisasi dalam menentukan bentuk molekul, meramalkan bentuk molekul suatu senyawa berdasarkan teori hibridisasi. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanya dulu sama IPA 1. Sebelumnya IPA 1 pernah nggak pergi ke rumah sakit? Pernah, Bu. Kalau misalnya pernah, berarti pernah dong melihat seseorang yang memiliki anggota tubuhnya kurang lengkap. Pernah? Nah, bagaimana rasanya jika hal itu terjadi pada kita? Tentu kita tidak menginginkan hal itu kan. Nah, seperti di Quran surah At-Tin ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kita dilahirkan memiliki meskipun kita dilahirkan memiliki hidung yang kurang mancung, dengan kulit gelap dan sebagainya, itu karena Allah telah mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Nah, seperti itu juga halnya dengan bentuk molekul. Seperti itu. Jadi molekul itu memiliki bermacam-macam bentuk agar ia dapat tersusun dengan baik di alam. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai bentuk molekul. Kemudian di dalam bentuk molekul ini ada yang namanya teori domain elektron atau FSIPR. Nah, teori domain ini biasanya didasarkan pada kenyataan bahwa antar pasangan-pasangan elektron ini di sekitar atom pusat terjadi gaya tolak-menolak untuk mencapai kestabilan. Nah, kemudian tolakan-tolakan inilah yang biasanya menyebabkan atom-atom yang terikat pada atom pusat itu mengarah sedemikian rupa membentuk molekul 3 dimensi yang teratur dengan sudut-sudut ikatan tertentu. Nah, pada bentuk molekul ini biasanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat atau susunan ruang domain elektron yang menghasilkan tolakan minimum. Nah, jumlah domain atau pasangan elektron dalam suatu molekul itu biasanya dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama bisa dicatat ya, ini poin penting ya. Jika atom pusat itu biasanya dinyatakan dengan lambang A. Ingat ya, jika atom pusat maka dinyatakan dengan lambang A. Kemudian jika domain elektron ikatan itu dinyatakan dengan lambang X. Domain elektron ikatan. Domain elektron ikatan ini sama dengan pasangan elektron ikatan. Kita udah belajar minggu lalu mengenai yang mana pasangan elektron ikatan, yang mana pasangan elektron bebas. Nah, kemudian domain elektron bebas ini sama dengan pasangan elektron bebas yang dinyatakan dengan E. Jadi untuk lambangnya diingat, atom pusat itu A, pasangan elektron ikat itu X, pasangan elektron bebas itu E. Oke. Kalau misalnya kita udah ingat nih dengan lambangnya, maka kita bisa langsung masuk ke contoh. Nah, di sini bisa dilihat IPA 1, contohnya itu NH3. Nah, NH3 ini memiliki konfigurasi N-nya itu 25, di mana N ini memiliki elektron valensinya 5. Nah, karena N memiliki Iya, Noe, kenapa Noe? Nggak ada, Bu. Oke. Karena N memiliki elektron valensinya 5, tentu untuk mencapai kestabilan atau sesuai dengan kaidah oktet, N membutuhkan 3 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Begitu juga dengan H. Karena H ini untuk mencapai kestabilan itu duplet, maka dia membutuhkan 1 elektron lagi. Seperti itu. Nah, domain elektron ikatan ini seperti ini. Jadi kan domain elektron dari NH3 contoh kita ini kan itu sama dengan pasangan elektron ikat. Nah, pasangan elektron ikatnya itu ada 3. Ya kan? Jadi NH3 ini memiliki pasangan elektronnya 3. Berarti lambangan apa tadi domain elektron? Lambangnya domain pasangan elektron ikat tadi lambangnya apa? X. Oke. Siapa yang jawab tuh, Christian ya? Betul ya. Jadi kan Ya, Bu. lambangnya tadi X. Berarti di sini ada 3 ya, PEI-nya atau pasangan terikatnya. Kemudian domain elektron bebas atau pasangan elektron bebasnya ada 1 dari NH3. Berarti lambangnya apa yang PEB ini?
Oke, betul ya. Nah, jadi antara sepasang elektron bebas atom pusat N dengan 3 pasangan elektron ikat atom H terjadi interaksi tolak menolak. Nah, di sinilah yang terjadi interaksi tolak menolak tersebut seperti yang pengertian dari domain elektron tadi. Sini kita lihat untuk tipe molekulnya, karena tadi kita udah dapat nih. Nampak nggak layarnya? Kecil ya? Nampak, Bu. Oke, karena di sini tadi rumusnya AXE. Nah, di sini untuk tipe molekul itu ada AXN EM. Seperti itu. Jadi A tadi atom pusat, X tadi pasangan elektron ikat atau domain elektron ikat. Kemudian N-nya ini, N yang di bawah kecilnya ini merupakan jumlahnya. Jumlah dari pasangan elektron ikatnya. Berapa yang jumlah berikatan, maka itu yang disebut dengan N, dilambangkan dengan N. E-nya tadi yang pasangan elektron bebas, nah M-nya ini jumlah pasangan elektron bebasnya. Seperti yang kita dapatkan tadi untuk contoh NH3, tadi kan yang berikatan berapa? 3. Sedangkan elektron bebasnya ada 1. Jadi untuk rumus dari NH3 tadi kita dapatkan tipe molekulnya AX3E. Karena di sini tadi kan yang N ini kan dia jumlah yang berikatan. Tadi kan di sini katanya jumlah yang berikatan dari NH3 adalah 3 atau PE-nya, sedangkan PEB-nya 1. Ya kan? Jadi kita bisa buat rumusnya atau tipe molekulnya AX3E. Kenapa di sini ada E? Karena dia memiliki 1 pasangan elektron bebas pada contoh NH3. Namun jika nanti ada soal tidak memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan elektron bebasnya 0, maka E ini nggak perlu kita buat. Jadi rumusnya atau tipenya itu AX4 misalnya atau AX2 seperti itu. Tidak perlu kita buat E nya jika dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Namun jika dia memiliki pasangan elektron bebas lebih dari 1, 2 atau 3 pasangan elektron bebasnya, maka bisa kita buat rumusnya AX3E2. Misalnya ada 2 pasangan elektron bebas, berarti AX3E2 seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya IPA 1. Atau AX3 segitiga planar. Atau selain kita lihat tabel, kita juga bisa menggunakan molimod. Di sini Ibu memiliki molimod, akan Ibu pasang ya untuk bentuk AX3, AX3E, yang mana dia itu trigonal piramida atau segitiga piramida. Oke, yang pertama kita harus, nampak nggak kamera Ibu? Enggak, Bu. Oke, di sini kan Ibu nih punya molimod nih, kalau misalnya kita belajar cara apa, kalian yang langsung menggambarkan, kalian langsung membentuk. Cuman karena di sini kita daring, jadi Ibu yang membuatnya. Harusnya ini kalian yang buat supaya kalian langsung paham nih, seperti ini. Nampak? Nah, ini kan struktur NH3 yaitu segitiga piramida. Kenapa? Yang warna hitam ini itu disebut atom pusatnya, CN. Atom pusat CN. Nah, kemudian yang putih-putih ini itu disebut yang berikatan H. Tadi kan NH3, berarti kan hanya ada 3 tuh. Ya kan? Berarti kita bisa buat hanya ada 3. Nah, di sini 1 ada pasangan elektron bebasnya. Di sini pasangan elektron bebas. Jadi kan 3 yang ini 3 yang berikatan, kemudian 1 pasangan elektron bebasnya di sini yang tidak ada, tidak berikatan. Nah, seperti inilah bentuk segitiga piramida. Kelihatan? Segitiga. Jadi kalau misalnya punya plastisin di rumah, bisa dicoba juga plastisin sama tusuk gigi. Jadi bisa kalian bulat-bulatin plastisinnya, kemudian kalian bisa gambar langsung untuk molekulnya supaya langsung lebih paham. Kadang kita kalau lihat buku aja gambar kita tidak paham kan. Tapi kalau lihat langsung atau kita coba langsung seperti ini, kita akan paham. Nah, seperti inilah bentuk segitiga piramida. Jika kita gambarkan atau kita buat menggunakan molimod. Ibu akan tanyakan PPT-nya lagi. Oke. Kalau garis normal kan garis yang tegak lurus tidak. Berarti terhadap garis normal dia menghimpit itu. Berarti cos 0 sama kelihatan layarnya. Cos 0 dekat. Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Kelihatan? Tidak ada, Bu. Oke. Udah kelihatan? Nah, seperti itulah untuk Udah, Bu. teori. Bu, lanjut ya. Suara Ibu dengar? Dengar, Bu. Dengar.
Seperti inilah teori domain elektron untuk menentukan bentuk molekul dengan kita menggunakan rumus AXN-EN. Kemudian selain dari teori domain elektron, dalam menentukan bentuk molekul kita juga bisa menggunakan hibridisasi. Nah, hibridisasi adalah penyetaraan tingkat energi melalui penggabungan antara orbital senyawa kovalen atau ikatan kovalen koordinasi. Nah, bentuk molekul suatu senyawa itu dipengaruhi oleh bentuk orbitalnya. Nah, adapun cara menentukan hibridisasinya itu yaitu dengan cara yang pertama menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar. Diingat ya, yang pertama kali cara kita lakukan yaitu menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat dengan keadaan dasar. Ini kameranya memang gak aktif semua nih, aktifkan kameranya semua IPA 1. Christian sendiri nih yang aktif kameranya. Aktif kok, Bu. Loh, Iya, saya Bu Bintang Putri aktif kok, Bu. Oke. Aktif kok, Bu. Oke, jadi poin yang pertama untuk menentukan hibridisasi itu yang pertama menggambar diagram elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar. Kemudian yang kedua menggambar kembali diagram orbital namun dalam keadaan tereksitasi. Yang pertama tadi keadaan dasar, yang kedua tadi dengan keadaan tereksitasi. Kemudian yang ketiga baru menentukan orbital hibrida atau orbital baru dengan melihat orbital yang terlibat seperti itu. Jadi langsung aja kita lihat nih contohnya. Contohnya di sini ada BF3. Nah, untuk BF3 ini kita tahu konfigurasi, kita buat terlebih dahulu konfigurasi B dengan F. Nah, di sini langsung ada konfigurasi elektron BF3 ini sekaligus dengan diagram orbitalnya. Sebelum masih ingat kan mengenai pelajaran diagram orbital di materi SPU? Masih, Bu. Oke, berarti tahu dong orbital S, berapa kota, orbital P, orbital D, dan orbital F. Ingat kan? Masih ingat IPA 1? Kalau masih ingat kita bisa lanjut nih. S2 ya, Bu? Apa, Christian? Enggak, Bu, enggak. Enggak, ini Nggak tahu, pelajaran- Bu. Lupa, Bu. Pelajaran SPU di halaman, coba buka bukunya. Di halaman 34. Nah, ya betul Christian ya itu. Ya yang ditunjukkan Christian. Berarti udah belajar ya. Kalau udah belajar berarti udah bisa. Nah, di sini untuk BF3, untuk B memiliki elektron valensinya itu ada 1s2, 2s2 dan 2p1. Berarti kan kita gambar aja diagram orbital itu dua konfigurasi elektron terakhir. Oke, dua konfigurasi elektron terakhir. Nah, di sini kan yang terakhir kan 2s2 dengan 2p1. Nah, untuk 2s2 bisa kita isi sesuai, tahu kan mengenai aturan Hahn dengan larangan Pauli untuk pengisian setiap orbitalnya. Masih ingat? Di mana? Yang ada aturan Hahn dan larangan Pauli untuk pengisian orbitalnya. Jadi untuk pengisian orbital pada konfigurasi B ini pada 2s2 itu sudah terisi penuh orbitalnya, kemudian 2p1 karena memiliki 3 orbital di P. Jadi karena di sini ada 2p1 berarti kan satu yang terisi nih. Kalau ini kan 2s2 berarti kan 2 yang terisi dalam satu orbital. Karena di p1 berarti 1. Udah selesai nih untuk orbital B. Kemudian konfigurasi B. Kemudian untuk konfigurasi F. Untuk konfigurasi F ini sama dengan B, kita buat juga diagram orbitalnya 2s2, 2p5 ini merupakan konfigurasi elektron terakhir, dua terakhir. Sama seperti yang tadi 2s2 berarti orbital S-nya udah terisi penuh, 2p5 karena di sini p5 berarti kan terisi 1, 2. Kita kalau untuk sesuai dengan aturan Hahn atau larangan Pauli itu kita harus isi satu-satu terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kalau udah penuh kita lanjut ke bawah. 4, 5. Ya kan, berarti kan udah pas nih 5 nih untuk orbital P udah 5. Nah, kemudian di sini kita akan mengalami promosi. Ini yang disebut keadaan dasar ya. Tadi kan pertama kita harus keadaan dasar, tereksitasi, baru orbital baru. Nah, ini keadaan dasarnya. Jadi kalau misalnya udah kita buat nih keadaan dasarnya, maka dia akan mengalami promosi. Di mana di sini tadi contohnya BF3. Berarti yang akan berikatan atau yang akan masuk itu F itu ada 3. Ada 3 F yang akan masuk. Nah, di sini di dalam diagram orbital B atau konfigurasinya di sini kan yang bisa masuk hanya 1 nih. Berarti gimana caranya supaya bisa masuk F ketiga-tiganya? Otomatis pada orbital S itu akan mengalami promosi. Promosi berarti dia akan pindah. Jadi satu yang
ada di orbital S ini dia akan masuk ke PX di orbital P. Jadi kan di sini ada satu, di orbital S ada satu, di orbital PX ada satu, di orbital PY ada satu, di sini orbital PZ. Jadi kan masuk nih 1 1 1. Karena tadi kan F3 ini mau masuk, ada 3 F yang ingin berikatan. Jadi kan kalau misalnya dia udah 1 1 1 kan udah 3 nih. Berarti bisa dong si F ini untuk masuk seperti ini. Nih. Atom F tadi dia memiliki 3 yang akan berikatan untuk masuk. Jadi atom F yang pertama dia akan masuk ke si orbital S. Atom F yang kedua akan masuk ke orbital PX. Atom F yang ketiga akan masuk ke orbital PY. Seperti itu. Nah, jadi kan udah penuh nih. Berarti kan udah sesuai nih dengan contohnya tadi BF3 karena F3 ini akan berikatan 3. Nah, inilah yang disebut sp2. Karena ini kan S-nya ada satu nih yang terisi orbitalnya S. Kemudian P2 karena di sini ada 2 orbital yang terisi penuh. Jadi untuk tipe molekulnya atau hibridisasinya itu sp2. Nah, jika dia sp2, maka bentuk molekulnya itu segitiga datar dengan sudut 120 derajat. Seperti ini bentuknya. Ini bentuknya dari BF3, segitiga datar. Tadi kan dia sp2 segitiga datar dengan sudut 120 derajat. Seperti itu. Jadi paham untuk hibridisasi? Jadi kalau misalnya nanti nih ada soalnya terisi nih 3 orbital P, PX terisi, PY terisi, PZ terisi, berarti nama hibridisasinya sp3. Seperti itu. Ini kan karena yang terisi di orbital P ada 2, berarti sp2. Oke. Kalau misalnya nih si orbital P udah penuh nih, kemudian masih mau lagi yang berikatan, masih ada lagi yang mau masuk, seperti itu kan, maka kita bisa buat orbital D. Orbital D kan ada 5 kotaknya tuh, kita buat orbital D. Jadi nanti kalau misalnya ada orbital D terpakai, berarti nama hibridisasinya sp3d1, atau satunya nggak usah dibuat, sp3d. Kalau 2 orbital D yang masuk berarti sp3d2, seperti itu sampai seterusnya. Kalau misalnya orbital D udah penuh, mau masuk lagi nih, masuk ke orbital F, kita gambar lagi orbital F. Jadi nanti ada hibridisasinya sp3d5f, seperti itu. Paham mengenai hibridisasi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan IPA 1, paham? Ini bentuk molekul dari BF3 tadi. Segitiga datar. Ada yang ingin tanyain nggak? Nggak ada. Yang konfigurasinya tadi, Bu. Oh, konfigurasinya. Hah? Oh, 5 ini yang coba lihat di sistem periodiknya, Noe. Coba lihat di sistem periodiknya. Nomor atom B berapa? Udah lihat, Noe? Ada sistem periodiknya, Noe? 5. Nah, 5. berapa nomor atomnya? 5. Nah, disitulah makanya 5B. Jadi 5 itu nomor atomnya. Ini juga udah dipelajarin ini enggak di SPU. Kalau misalnya ini namanya nomor atom. Di sistem periodik juga ada. Nanti kalau misalnya B ini simbolnya, nama unsurnya boron. Seperti itu. Oh iya, Bu. Ada kan sistem periodiknya, bisa dilihat kan? Nah, jadi 5 ini nomor atomnya, 9 ini nomor atom si F. Coba lihat di sistem periodiknya F, berapa nomor atomnya? 9. Yang di atasnya itu nomor atom. Yang di atasnya itu golongan. Untuk menentukan elektron valensi kita bisa lihat golongannya aja langsung. Dia golongan berapa? Itulah elektron valensinya kalau mau cara cepatnya. Oke, ada lagi yang ingin tanyain? Tidak. Bu, Iya, siapa tuh? coba ulangi Bu dari informasi Bu. Siapa tuh yang nanya? Evan Bu. Evan nggak pahamnya di mana?
Iya, Bu. Itu bagian promosi, Bu. Bagian promosi. Iya, Bu. Ntar Bu tayangkan ya. Oke nih. Evan keadaan dasarnya paham nih. Nampak Paham, nggak Bu. layarnya? Bu. Nampak nggak layarnya? Nah, Oke, Evan keadaan dasarnya paham, berarti di promosinya nggak paham. Nah, untuk kita promosi di sini, tadi kan contohnya BF3 nih, Evan kan? Ya kan? iya, Bu. Nah, Iya. si F ini kan ada 3 berarti yang akan berikatan, akan 3 yang berikatan. Sedangkan di B ini hanya 1 dia bisa masuk, hanya 1 F yang bisa masuk. Nah, gimana caranya supaya ketiga-tiga F ini bisa masuk dan berikatan? Maka kita lakukan promosi seperti itu. Kita pindahkan si S ini, kita pindahkan satu elektronnya itu ke orbital P seperti itu. Jadi di sini kita pindahkan dia satu di sini, jadinya S-nya kan tinggal 1 elektron, PX 1 elektron, PY 1 elektron, ya kan? Kan udah pas 3 nih, 1 2 3. Nah, kalau misalnya dia udah 1 2 3 udah ada di 3, berarti si F yang memiliki 3 yang akan berikatan ini tentu dia bisa masuk. Kan udah pas ini 1 1 1. Maka bisalah masuk si F-nya. Jadi setiap F-nya ini bisa masuk ke sini, ke S1, ke P1, ke PG-nya 1. Seperti itu, karena di sini akan berikatan ada 3 F. Beda lagi nanti kalau misalnya contoh soalnya yang berikatannya 4 atau misalnya 2 seperti itu. Jadi tergantung berapa yang berikatan dari contoh soalnya. Karena di sini ada 3 F3-nya, maka di sini ada 3 yang akan masuk. Atau cobalah lihat di buku-buku, yuk semua buka buku yuk kalau nggak paham contoh BF3, semua buka bukunya halaman 68 bisa, 66 bisa, 66 aja lah ya, yuk 66, coba 66 kelihatan bukunya halaman 66 semuanya. Kelihatan, Bu. Oke, di sini contohnya tuh CCl4. CCl4 yang di atas ya. Nah, untuk CCl4 ini ada 4 yang akan berikatan si Cl-nya nih, yang ingin berikatan kan CCl4. Berarti ada 4 Cl yang akan berikatan kan? Udah kita buat keadaan dasarnya terlebih dahulu. Yang di atasnya itu yang atom C, 2S2, 2P2. Nampak tabelnya? Yang warna oranye tuh. Nampak, Bu. Nah, itu keadaan dasar ya. Itu keadaan dasar dari C dengan Cl yang di bawahnya. Oke, udah selesai nih keadaan dasar dari C sama Cl. Maka si Cl tadi kan mau masuk 4 nih karena CCl4. Jadi kan di sini si C kan ada 2 nih yang kosong. Maksudnya yang bisa masuk. Ya kan? Karena S-nya kan penuh. Yang di orbital P kan cuma 2 bisa masuk. Sedangkan si Cl itu mau berikatan 4. Berarti kan dia kurang 2 lagi kan? Ya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Oke, karena dia kurang 2 lagi, maka di sini kita lakukan promosi. Nah, kita lakukan promosi yang di S-nya ini tadi, pindah dia ke orbital P. Seperti itu. Pindah dia 1 ke orbital P nih. Tanda panahnya kan kelihatan nih. Yang di C yang di bawahnya ada tanda panah merah. Berarti kan udah terisi 1 1 1 1 udah pas 4 kan? Ya enggak? Iya. Kelihatan enggak di bukunya? Iya, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. karena udah terisi Kelihatan, Bu. 1 1 1 dan 4, berarti si Cl-nya ini udah bisa masuk. Nah, yang bulat-bulat ini merupakan elektron si Cl yang akan masuk ke orbital si C tadi. Masuklah satu-satunya ke orbital tadi. Makanya mereka berikatan, makanya jadinya 2S, 2PX, 2PG, 2PZ-nya udah terisi penuh. Nah, ini hibridisasinya sp3. Karena di orbital P tiga-tiganya udah terisi penuh. Seperti itu. Paham? Paham nggak? Jadi ini sp3. Nah, sp3 itu apa bentuk molekulnya? Untuk sp3 ini bentuk molekulnya itu tetrahedral. Bisa dilihat di halaman 67.
Tengok hibridisasi sp3, berarti bentuk molekulnya tetrahedral seperti itu. Nah, rumus umumnya apa? AX4. Kenapa bisa rumus umumnya AX4? Kembali lagi ke teori domain elektron tadi. Gimana tadi rumusnya teori domain? A, X, N, EM. AX berapa yang berikatan? 4 yang berikatan, berarti AX4 ada pasangan elektron bebasnya. Untuk CCl4 tidak ada pasangan elektron bebas, berarti tidak perlu kita buat E nya seperti itu. Jadi tinggal kita buat rumusnya AX4. Nah, AX4 ini hibridisasinya sp3 seperti itu. Nah, bentuk molekulnya tetrahedral. Oke, IPA 1 paham? Bu, Iya, Noe? berarti Bu contohnya 4 gitu Bu. Molekulnya berarti ada 4 gitu Bu. Gimana, Noe? Contohnya pasangan elektron gitu Bu. Ya, Berarti kolom itu ada 4 gitu Bu. bisa. Untuk ngisinya. Itu bisa untuk pasangan elektron ikat, bisa kita gambarkan dulu struktur Lewisnya seperti yang kita belajar ikatan kovalen kan? Kan nampak nih struktur Lewisnya, dot Lewisnya kita gambar-gambar kan, nampak yang berikatan berapa. Bisa seperti itu. Bisa juga cara cepatnya kita bisa lihat langsung dari soalnya. Ini cara cepatnya misalnya dari soal, misalnya CCl4, oh Cl4 berarti ada 4 nih yang berikatan, atau CCl3, oh berarti 3 nih yang berikatan, berarti pasangan elektronnya 3. Tapi pasangan elektron bebasnya berapa kita nggak tahu, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu menggunakan struktur Lewisnya seperti itu. Kalau misalnya kita paham kita bisa langsung aja, tapi kalau misalnya kita belum begitu paham atau begitu bisa, kita bisa buat struktur Lewisnya dulu supaya tidak ragu dan jawabannya tidak salah. Oke, Noe? Oke Bu. Oke, ada lagi yang tanyain? Nggak ada? Berarti udah paham ya? Oke. Nah, kalau misalnya udah paham, nggak ada lagi yang tanyain, coba nih kerjain. Siapa yang bisa? Oke, bentar ya. Ibu akan tayangkan. Oke, siapkan bukunya. Siapa yang bisa? Apa nama bentuk molekulnya Christian kalau AX2? Di Ada yang tahu? Tuh Christian udah dapat rumusnya AX2. linear Bu. Iya, betul ya, linear. Itu ya Christian. Jadi untuk BeCl2 ini untuk rumusnya AX2 bentuknya linear. Oke. Yang lainnya dapat? Atau Christian sendiri yang dapat? Yang lainnya nggak ada dapat atau nggak ada yang nyari? Ini kameranya nggak aktif nih, banyak yang nggak aktif nih. Ibu panggil nih nanti. Coba yang H2O siapa sama NH3? H2O dan NH3 siapa yang bisa? Bu, Ya, siapa tuh Nashwa? H2O itu rumus domainnya apa? AX2, Bu. Bukan. Ada lagi yang lain? AX5 Bu. Ada lagi yang lain? Iya Bu. Bukan, ada lagi yang lain? X22 Bu. Coba yuk. H2O. AX2E2. Iya. Gimana Christian? Apa tadi? Coba siapa yang mau jelasin AX2 caranya gimana? H2O. AX2E2 nggak Bu? AX yang berikatan berapa? Berapa yang berikatan di H2O? Yang berikatan buah, yang bebas buah. Oke, siapa itu yang jawab tadi? Christian ya? Saya Bentuk molekulnya namanya apa? Ada yang tahu? Huruf V. Iya. Huruf V.
V. Siapa tadi yang jawab? Najwa, Bu. Oke, Najwa. Oke, tadi siapa yang jawab? Najwa ya? Oke, betul ya. Kemudian NH3. Tadi kita udah contoh NH3 di hibridisasinya dong. Kita udah dapat tadi hibridisasi NH3. Rumus domainnya. Berarti udah tahu dong apa NH3 rumus domainnya. AX3. Apa bentuknya? Naswa? Segitiga. Oke, Evan. Segitiga planar. Oke, betul ya, Evan. Berarti paham kan mengenai domain elektronik? Paham kan? Oke. Kalau paham berarti aman. Kita lanjut lagi. Di sini tadi BCL2 udah ya. BCL3. Coba BCL3. Apa nama bentuknya? Di sini udah ada sih untuk rumusnya AX3, BCL3. Apa nama bentuk BCL3 dengan rumus AX3? Ada yang tahu? AX3. Bentuknya Iya, Bentuknya, Bu. iya. Segitiga planar, Bu. segitiga planar, Bu. Segitiga planar. Oke. Segitiga planar. Oke, oke, betul. Segitiga Tahu ya? planar, Bu. Sini udah ada bentuknya. Oke. Sekarang ini kelihatan kan layar Ibu? Kelihatan, Nah, Bu. sekarang tadi kan udah tahu rumusnya, udah tahu bentuknya, udah tahu namanya. Sekarang kita nentukan kepolarannya. Kepolarannya. Tadi H2O kan udah kita cari nih kan, H2O. Coba tadi yang berikatan berapa H2O? Yang berikatan berapa? 2. Oke, 2. Dua. Dua. 2, Bu. Oke, tadi rumusnya? 2. Rumusnya. AX2E2. Oke, rumusnya X AX 2. Bentuknya tadi apa? Namanya, nama bentuknya? Huruf Segitiga V. planar. Huruf V. Oke, kepolarannya sekarang. Siapa yang tahu? Kepolaran H2O. Kita udah belajar loh minggu lalu. Masa iya nggak ingat? Gimana? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ingat. Seperti contoh kita kemarin kan kita udah belajar. Siapa yang jawab polar tuh? Halo, Bu. Siapa yang jawab polar tadi? Saya. Asia. Ya, kenapa bisa jawab polar Asia? Halo, Bu. Kenapa bisa jawab polar? Catatan yang kemarin. Kenapa minggu kemarin kayak mana tuh bisa tahu kita itu polar? Oke, kita bisa tahu ini polar tadi. Yang mana kita udah belajar kepolaran ikatan kovalen minggu lalu kan. Ada pasangan elektron bebas, berarti dia polar. Kalau misalnya tidak ada pasangan elektron bebas atau 0 pasangan elektron bebasnya berarti non polar. Kemudian keelektronegatifannya, jika dia ada gaya tarik keelektronegatifannya ada perbedaan berarti dia polar. Kalau tidak ada perbedaan atau 0 berarti non polar. Nah, kemudian heterogen sama homogen. Dia ini heterogen atau homogen? Kalau heterogen kan polar, kalau homogen non polar. Kan bisa kita lihat. Kan tadi Ibu bilang kan untuk kepolaran kan kita bisa lihat aja langsung. Tadi pasangan elektron bebas H2O berapa? 2. Berarti ada pasangan elektron bebas. Nah, kalau pasangan bebas berarti polar. Ayo Evan, berapa Evan? 3, Bu. Oke, ya 3. Kemudian yang bebasnya Evan? 0, Bu. Oke, berarti rumusnya Evan? AX3, Bu. Oke, bentuknya? Bentuknya segitiga planar. Oke. Nah. Berarti kepolarannya Kepolaran tidak, Bu. non polar. Oke, betul ya. Berarti paham ya mengenai domain elektron? Oke, kalau misalnya paham. Oke. Oh, berarti untuk bentuk molekul udah selesai nih. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi nggak mengenai bentuk molekul nih? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti udah selesai nih materi kita mengenai bentuk molekul.
Minggu depan kita akan membahas materi terakhir, ikatan logam. Oke, sebelum kita menutupi proses pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Silakan. Yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ada? Atau ibu tunjuk aja? Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Untuk Silakan. Bu, oleh pasangan LS. Gimana Paula? Bentuk oleh pasangan elektron terikat susunan ruang domain elektron yang menghasilkan tolakan minimum. Oke, betul ya. Ada lagi? Evan? Kesimpulannya Bu, hibridasi ini apa? Penyebaran energi dengan cara penggabungan antar orbital. Oke, betul. Ada lagi yang ingin menggabungkan dari yang Paula dan Evan sampaikan? Terakhir satu orang lagi kesimpulannya. Christian, gimana Christian kesimpulannya Christian? Coba. Gimana Christian? Bu, Gimana kesimpulannya? ya yang dibilang Evan tadi. Ya, apa yang dibilang Evan tadi? Oke, untuk kesimpulan kita pada hari Hibridasi ini. itu penyebaran PKN. Oke. Oke ya, untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita telah mempelajari mengenai bentuk molekul. Nah, untuk bentuk molekul itu sendiri, kita udah mempelajari dua cara. Yang pertama itu mengenai teori domain elektron, yang kedua hibridisasi. Nah, untuk teori domain elektron tadi, kita udah menggunakan tipe molekul itu dengan menggunakan rumus, di mana rumusnya itu ada AX NEM seperti itu. Kemudian untuk hibridisasi ini kita bisa melakukan dengan keadaan dasar, tarik excitasi, kemudian orbital baru. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, jangan lupa kerjakan evaluasinya seperti biasa. Kemudian LKPD-nya juga dikerjakan, kemudian diupload di Classroom. Oke, jangan lupa. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Tariska hadir ya, Bu? Ya, Tariska gimana? Tariska hadir. Oh, oke. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lagi.